Dari pemuda-pemuda mana? Ini remaja Masjid Nurul Islam, kemudian JPMRI, Kota Tanjung Pinang, kemudian Cas Iman. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami yang berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini. Yang satu juga boleh ini kan azan. Oh. Kemudian yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Islam beserta seluruh jajaran kepengurusan yang hadir. Yang kami hormati panitia pelaksana pengajian tabligh akbar malam hari ini, pemuda-pemudi yang turut serta ikut andil dalam melaksanakan kegiatan tabligh akbar malam yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Nurul Islam yang hadir malam hari ini, insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja-puji kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti ada orang yang akan dipanggil masuk surga, Pak. Pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga, kata Nabi, awwalu man yud'a ilal jannah. Orang yang akan dipanggil pertama masuk ke dalam surga oleh Allah, kata Rasul, siapa mereka? Al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmaduna fis sarra'i wad dharra, yang mereka senantiasa memuji Allah, memuji sang penciptanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi sulit, baik dalam kondisi senang, baik dalam kondisi susah, baik dalam kondisi bahagia. Dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, senantiasa memuji Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi susah maupun senang. Kita tak lupa untuk mengembalikan segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah
Hari ini kita menjadi umat, menjadi manusia yang mengenal kebaikan, mengenal nilai-nilai kebaikan. Hari ini kita menjadi manusia yang lebih bermartabat, yang lebih beradab. Kalaulah kita tahu sejarah Pak, dulu sebelum datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu menjadi manusia yang hina, banyak kezaliman, banyak kemungkaran. Siapa yang menyelamatkan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengubah tatanan kehidupan manusia? Minaz zulumati ilan nur, dari jurang kegelapan, kehancuran menuju jurang, menuju tempat yang lebih baik, peradaban dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Bisa salawat Pak? Kita salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Sama-sama semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala jalla wa ala fi kitabihil aziz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi, sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kata alim ulama, para guru-guru kita menyebutkan bahwa menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dimuliakan oleh yang ada di langit, tidak hanya dimuliakan oleh yang menciptakan, semua memuliakan Nabi kita Muhammad. Yang ada di bumi memuliakan Nabi Muhammad, yang ada di langit memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas beliau bergelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Oh, dialah pemimpin para nabi dan rasul. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam hari ini, saya merasa bersyukur sekali kepada Allah. Bersyukur sekali, alhamdulillah, alhamdulillah, berkat wasilah daripada saudara saya, adinda saya, junior saya, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Syarif LC. Beliau ada di hadapan kita semua.
saya dapat hadir di Masjid Nurul Islam yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini membawa kebaikan, keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Sesuai dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ingin kita ini umurnya diperpanjang Allah, kalau kita ingin rezeki kita dipermudah, usaha kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, satu tips yang diajarkan, jangan pernah putus tali silaturahim. Pertama, kehadiran kita di sini adalah ajang untuk bersilaturahim, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari silaturahim. Amin ya rabbal. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok orang, Pak, yang duduk di rumah Allah. Sekelompok manusia hadir di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan, kata Rasulullah? Pertama yang mereka lakukan, Bu, yatluna kitab Allah. Dia baca ayat-ayat Allah. Setelah itu apalagi yang mereka lakukan? Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka pelajari ayat-ayat Allah. Mereka kaji ayat-ayat Allah. Didatangkan ustadz untuk memberikan tausiah. Berkumpul sekelompok manusia, duduk di dalam masjid, dia baca Al-Quran, dia kaji kandungannya. Maka orang yang semacam ini, kelompok manusia yang seperti ini, kata Rasulullah, haffaz bihim al-malaikah. Malaikat menaungi mereka. Nih Pak, malam ini malaikat lagi naungin kita nih Pak. Kelihatan nggak? Nampak nggak Bu malaikatnya? Nampak nggak Pak? Nampak Pak? Kalau Bapak nampak malaikat, ceramah saya tutup Pak. Ada yang kelihatan malaikat? Ada Pak Ustadz? Nggak ada. Repot Pak kalau malaikat bisa kelihatan. Kenapa? Kalau malaikat Jibril yang kelihatan mending Pak. Kalau Israel baru mau keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu buka pintu rumah, Israel kelihatan. Lanjut ngaji atau pulang ke belakang. Repot. Untung dengan rahman Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah, ada makhluk yang diciptakan tidak terlihat oleh kasat mata kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu mesti mengimani hal-hal yang gaib yang sudah Allah tetapkan kepada kita, tak kelihatan, tapi nyatanya pada hari ini malaikat sedang menaungi kita semua. Allah, makna malaikat menaungi ini Pak, kata para alim ulama, satu, malaikat itu sedang mendoakan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Ini yang punya hajat, anak-anak muda yang masih jomblo. Yang jomblo ada yang jomblo. Ada yang jomblo nggak? Oh, udah nikah semua di sini ya. Saya doakan jomblo selamanya nih. Ayo angkat tangan yang jomblo-jomblo, angkat tangan. Jangan malu-malu, please deh. Mana yang jomblo? Yang jomblo, yang jomblo mana nih? Mana yang jomblo nih? Jangan kelamaan Bang. Bang, jangan kelamaan, kiamat udah dekat. Kata bahasa pantunnya nih Pak, buat yang jomblo-jomblo nih Pak. Bahasa pantunnya nih, jalan-jalan ke Samarinda, singgah sebentar di Tembilahan. Bukan jodoh yang nggak ada, tapi antum kebanyakan pilihan. Yang perempuan yang digantung-gantung jangan mau. Ya, yang jomblowati ada jomblowati. Ada bahasa pantunnya Mbak. Bahasa pantunnya mau dengar? Jalan-jalan ke Belgia. Ya, bahasa pantunnya mau dengar nggak nih? Aku mau diberikan tinta, tapi tinta dari Belgia. Aku mau Bang kau bicara cinta, tapi cinta yang mendatangkan bahagia. Wih, ini kayaknya selesai dari sini langsung akad nih. Masya Allah Pak, senang saya Pak malam hari ini pemuda-pemuda banyak hadir. Biasanya pengajian saya nih emak-emak yang datang pengajian saya biasanya emak-emak udah tua-tua Pak, bapak-bapak yang udah tua-tua. Tapi malam hari ini saya bangga nih,
Di Tanjung Pinang, Masya Allah, anak mudanya hadir, acara ditaja oleh anak muda. Pemuda-pemuda juga hadir di majelis ini. Mudah-mudahan yang jomblo segera menikah. Amin. Nih, malaikat sedang menaungi kita. Maknanya apa? Pertama, malaikat mendoakan kehadiran kita di sini. Yang punya hajat malam hari ini, punya keinginan, punya hajat ingin dikabulkan Allah, sampaikan di dalam hati, ya Rabb. Ini majelis penuh dengan keberkahan. Makna malaikat menaungi kita ini mulai dari kita keluar dari pintu rumah kita, Pak. Nawaitu talabal ilmi li izalatil jahli. Ya Allah, saya berniat keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menyingkirkan kebodohan di dalam pikiran otak saya. Maka saat itu malaikat meminta ampun kepada Allah untuk kita-kita yang hadir di majelis ini. Allah, indah majelis ilmu tuh, Pak. Ini malaikat lagi minta ampun, ya Allah, ampunkan si fulan ya Allah, karena hari ini datang di majelis pengajian, di majlisul ilmi. Sampai kapan? Sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Bahagia enggak kita nih? Kadang-kadang kita mikir, Pak, istighfar kita puluhan kali, ratusan kali setiap hari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita memohon ampun terus kepada Allah dengan lisan yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Ternyata Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita tidak lewat lisan yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, melainkan lewat langkah kaki kita menuju tempat majelis ilmu. Makanya jangan sungkan-sungkan hadir majelis ilmu, Pak. Jangan malas-malas hadir di pengajian, Pak. Manfaat pengajian ini luar biasa karena majelisnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di rumah Allah, sekelompok manusia yang hadir ikut pengajian ini, selain mereka mendapatkan naungan dari para malaikatnya Allah, mereka juga akan mendapatkan wa ghasyiyat umur rahmah. Mereka mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal. Mahal sekali, Pak. Orang kalau sudah rahmat dicurahkan kepada mereka, masuk ke dalam hati kita, penuh kasih sayang ini hati. Tak ada lagi rasa-rasa hati yang dengki, iri. Tidak ada lagi hati yang kotor. Kenapa? Karena diisi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali dia hadir di pengajian majelis ilmu, setiap kali dia duduk mendengarkan tausiah, hadir di halakoh-halakoh ilmu, maka Allah curahkan kasih sayang kepada mereka. Makanya, Bu, kalau bapak yang suka ngaji, maka sikap kepada anak istrinya berbeda dengan bapak-bapak yang tidak pernah ngaji. Suami yang sering ikut pengajian, hadir di majelis-majelis ilmu, akan luluh hatinya, akan penuh kasih sayang dan cinta di dalam hatinya. Mustahil dia akan membentak, memarahi, memaki, mencaci istri, anak, keturunannya. Tidak akan keluar dari mulutnya seperti itu, Bu. Ini alhamdulillah bapak-bapak yang hadir, orang-orang soleh insyaallah. Amin. Penuh kasih sayang hatinya, cinta kepada keluarganya, tidak keluar dari mulutnya kata-kata kasar. Kenapa? Karena suami sering ngaji. Ya, Pak ya. Ya, Pak. Istri juga begitu, Pak. Istri kalau suka ngaji, istri kalau sering ikut pengajian, Pak, maka hatinya penuh dengan kasih sayang. Akan berubah sikap, akan berubah akhlaknya, kepribadiannya, karena sering ikut pengajian. Istri, Pak, kalau suka ngaji, insya Allah enggak ada itu yang bakal minta uang jajan. Ya, Bu ya. Istri kalau sering ngaji, Pak, enggak bakal pernah minta uang belanja. Begitu, Bu? Enggak ya? Kalau istri-istri yang suka ngaji, Masya Allah, enggak pernah bentak-bentak suami, tidak pernah marah-marahin suami, tidak pernah ngomel-ngomel sama suami. Kenapa? Karena suka ngaji, hatinya lembut,
karena Allah yang jamin rahmat Allah, kasih sayang Allah diturunkan kepada mereka. Insya Allah. Jadi kalau ada istri yang suka ngomel, Pak, ada istri yang suka ngomel di rumah, bawa ke majelis ilmu, ajak dia duduk mengaji supaya hatinya lunak lembut. Jangan duduk di depan TV, apalagi nonton sinetron Indosiar. Hehe. Mak-mak nih suka nonton sinetron Indosiar, sinetron istri apa suara hati hafal kan? Kalau sinetron aja hafal. Giliran suami minta bikinin kopi dek, kopi. Kata istrinya, tunggu bang, ini sinetron lagi seru-serunya. Ku menangis membayang. Begitu mak-mak ya. Kalau mak-mak suka ngaji tidak akan seperti itu. Hatinya lembut, penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena Rasul berjanji lewat lisannya yang tidak mungkin berbohong. Mereka menyebutkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan kasih sayang. Di riwayat yang lain disebutkan, orang yang duduk di majelis pengajian maka Allah akan turunkan ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan kepada mereka. Nih sekarang kita banyak yang gak tenang, Pak. Betul nggak? Hari-hari ini, mulai dari tahun lalu, banyak di antara kita nih yang tak tenang hatinya. Kenapa tidak tenang, Pak Ustadz? Karena ada corona. Karena ada mau ke masjid tak tenang, mau ke pasar tak tenang, mau ke mall tak tenang, naik kapal pun tak tenang. Kenapa? Takut dikit-dikit corona. Ya Pak ya. Mau ke masjid takut. Masjid takut, Pak. Mau pengajian takut, mau ke masjid takut, mau ke pasar takut, ke tempat manapun takut, karena ada yang namanya virus corona. Tidak tenang hati kita nih Pak Ustadz. Yang di PHK banyak, yang nganggur banyak, yang bangkrut pun banyak. Tak tenang hati ini. Bagaimana supaya tenang? Yuk duduk di majelis pengajian, dengarkan tausiah agama, datang ketenangan di dalam hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan orang yang duduk di rumah Allah, dibacakan ayat suci Al-Quran, didengarkan tausiah pengajian agama, maka Allah akan kirimkan ketenangan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tenang hati kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang mengalami musibah besar dari tahun lalu sampai hari ini, tak pernah berhenti, silih berganti. Kemarin tahun lalu sibuk dengan wabah yang mematikan. Baru-baru beberapa hari yang lalu kita digemparkan dengan musibah. Apa Pak? Erupsi Gunung Semeru. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Apa pelajarannya? Bahwa hidup dan kehidupan kita ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapapun di antara kita ini yang bernama manusia, makhluk yang Allah ciptakan, bernyawa dia, pasti akan mengalami ujian dalam kehidupan. Hanya tingkatan ujian ini pun berbeda-beda. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kalian akan diberikan ujian oleh Allah, pasti.
Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia ini tidak mau diuji, maka caranya satu, jangan hidup. Insya Allah tidak ada ujian. Tapi apakah musibah yang Allah gulirkan di hadapan kita ini benar-benar ujian? Apakah musibah yang Allah jatuhkan, yang Allah berikan kepada kita ini bentuk teguran? Atau na'udzubillah wal'iyadzubillah, apa yang Allah takdirkan, yang Allah berikan kepada kita ini adalah azab. Na'udzubillahi min. Orang-orang yang beriman pasti akan diberikan ujian. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin taat dia kepada Allah, maka ketaatan akan diberikan ujian. Hidup ini kalau kita lihat takkan lama-lama saja. Berita beberapa hari yang lalu menggemparkan kita. Tahun lalu sudah dimulai dengan corona. Korban berjatuhan tiap hari, Pak. Ambulan lewat di dekat rumah kita. Melalui media sosial berita-berita muncul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, fulanah binti fulan, dan seterusnya. Korban jatuh silih berganti, ekonomi hancur dan lain sebagainya. Apa pesannya? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Pesan-pesan Allah melalui tanda-tanda kebesarannya yang tersirat. Memang dia tak tertulis di dalam Al-Quran, tidak tercatat corona itu di dalam Al-Quran. Maka kita yang harus pandai membaca, ada ayat-ayat Allah yang tidak diturunkan melalui firman ayatnya tertulis, tapi dia turun sebagai tanda-tanda kebesaran melalui ayatnya yang tersirat di hadapan kita. Kita ambil pelajaran melihat kehidupan ini. Dulu ada orang yang punya cita-cita sama dengan kita, Pak. Sholat berjamaah, ingin selalu di samping kita, tapi hari ini tak ada dia duduk bersama kita karena lebih dulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini, makanya ada ulama yang menyebutkan mayyitul ghaddi yadfanu mayyitul an. Bangkai hari ini dikuburkan oleh mayat yang akan datang. Kita semua ini tetap akan jadi bangkai, tetap akan jadi mayat. Mayat hari ini dikuburkan oleh mayat yang akan datang. Artinya kita semua juga akan kembali menghadap. Dengan cara apa kita kembali? Itulah yang perlu kita persiapkan. Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan isyarat kepada kita, apa kata Rasulullah, Pak? Semua yang ada ini nanti akan berakhir. Innalikulli syai'in hasadu. Segala sesuatu yang ada ini akan berakhir pada masanya. Ada batas dan waktunya. Ada expired. Makanan yang kita makan ada masanya. Minuman yang kita minum pun demikian. Jabatan yang kita miliki hari ini ada akhirnya, ada masanya. Anggota DPRD 5 tahun 1 periode. Kalau dia diterima oleh masyarakat, dipilih kembali menjadi 2 periode dan seterusnya. Kalau tidak dipilih, berakhir sudah jabatannya. PNS, pegawai negeri sipil, paling lama dia 60 tahun pensiun. Ustadz nih yang ceramah nih, ceramah, datang waktunya selesai. Maka kata Rasulullah, wa hasadu ummati, batas umur umatku pun ada masanya. Berapa ya Rasulullah? Rasul memberikan isyarat baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu Pak. Jadi peringatan Rasulullah menyampaikan kepada kita antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang udah 60 ada? Ada Pak ya? 64. Allah, 74. Hati-hati Pak ya. Saya bukan doain Pak, bukan Pak Haji. Ya Allah. Ibu ada yang udah 60, ada yang 62. Kalau kita ikut umur Nabi rata-rata 63 tahun Pak. Kalau hari ini umur kita 60 tahun, jatah tinggal 3 tahun. Kalau hari ini kita berumur 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal jatah 1 tahun lagi Pak. Kalau udah 1 tahun itu 1 bulan lagi, sudah makan aja lah Pak apa yang dimakan-makan. Tapi apa pesannya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin disampaikan dengan menyebutkan hal semacam ini, mestinya kau berpikir. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang pintar itu kata Rasul, adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Ini dunia ini semuanya perhiasan Pak, indah dipandang mata. Kalau sudah indah dipandang mata, godaan mengubah selera kita. La haula wala quwata illa billah. Fitnah di mana-mana. Orang yang cerdas mampu dia menundukkan hawa nafsunya itu. Selama ini ingin dihormati, tapi kalau dia tahu dia cerdas, dia takkan tertipu dengan kehormatan. Makanya ada syair yang menyebutkan, janganlah mau disanjung-sanjung kau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung kau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Yang sekarang kau gila dengan jabatan dan kehormatan. Ada nggak Pak pejabat yang kalau tidak disebutkan namanya marah dia? Ada. Ada nggak pejabat yang kayak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Banyak Pak Ustadz. Ustadz tidak disebutkan gelarnya, emosi. Ada nggak Ustadz yang kayak gitu? Mana orangnya? Sekarang kau gila kehormatan, kau jadi orang kaya dipandang orang, semua orang hormat, bos. Tapi kalau kau mati semua orang menghinakanmu karena jabatan, tak dibawa mati. Apa yang patut kita banggakan? Kalau ada hari ini orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsumu, orang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia kumpulkan harta, peras keringat, banting tulang, datang pengurus masjid ke rumah minta bantuannya Pak. La haula wala quwata illah. Pengurus masjid yang dimarah-marah Pak. Pak, minta bantuan Pak, ini masjid kita belum jadi. Diomelin pengurus masjid Pak. Panitia pembangunan dimarah-marah. Sampean tidak tahu, saya ngumpulkan harta ini, peras keringat, banting tulang, datang ke sini minta-minta sumbangan. Pulang panitia pembangunan masjid, tidak lama setelah itu ambulan datang. Rupanya jantungan dia, pas marah-marah jantungnya kumat, mati. Belum sempat mensedekahkan hartanya, mati karena tak pandai menundukkan hawa nafsunya. Apa yang kita kumpulkan hari ini, apa yang kita cari hari ini, apa yang kita perjuangkan